Selama beberapa dekade terakhir, Taiwan sering dipahami sebagai sebuah wilayah yang berkembang pesat dengan pemerintahan sendiri, ekonomi yang kuat, serta sistem politik yang berjalan secara mandiri. Dalam banyak hal, ia tampak dan berfungsi seperti sebuah negara pada umumnya. Namun di tingkat internasional, status tersebut tidak sepenuhnya diakui, menjadikannya berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya jelas. Bagi sebagian pihak, kondisi ini dianggap sebagai anomali dalam sistem global, sebuah entitas yang memiliki semua elemen negara, tetapi tidak sepenuhnya diakui sebagai negara. Hubungan internasional tetap berjalan, kerjasama ekonomi terus berkembang, namun pengakuan formal terhadapnya justru menjadi sesuatu yang semakin terbatas. Situasi ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari rangkaian peristiwa panjang, melibatkan perang, perebutan kekuasaan, dan perubahan arah sejarah di salah satu kawasan paling dinamis di dunia. Taiwan dalam banyak hal bukan sekadar tempat, melainkan titik temu konflik yang lebih besar tentang legitimasi, identitas, dan kekuasaan, dengan akar yang dapat ditelusuri ke masa ketika keseimbangan kekuasaan di Cina mulai berubah drastis pada abad ke-20. Pada masa itu, pemerintahan yang sebelumnya menguasai seluruh Cina perlahan kehilangan kendali. Konflik internal, perang besar, serta tekanan dari berbagai arah mengubah peta kekuasaan secara drastis. Dalam prosesnya, pusat pemerintahan berpindah, wilayah terpisah, dan sebuah realitas baru mulai terbentuk di pulau yang sebelumnya berada di pinggiran dinamika utama. Perubahan ini tidak hanya membentuk ulang struktur kekuasaan, tetapi juga menciptakan situasi di mana dua klaim terhadap satu identitas yang sama terus berjalan secara bersamaan. Di satu sisi, ada negara yang berdiri di daratan utama. Di sisi lain, ada pemerintahan yang bertahan di Taiwan dengan klaim yang tidak pernah sepenuhnya dilepaskan. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar bagaimana Taiwan bisa berada dalam posisi seperti ini, melainkan bagaimana sebuah pemerintahan dapat kehilangan wilayah utamanya, bertahan di tempat lain, dan tetap mempertahankan klaim legitimasi di tengah perubahan dunia yang terus berubah. Inilah kisah tentang Taiwan, tentang kekuasaan yang berpindah tempat, tentang legitimasi yang diperebutkan, dan tentang sejarah panjang yang membentuk salah satu realitas politik paling kompleks di dunia modern. Pada akhir abad ke-19, Taiwan tidak berada dalam jalur perkembangan yang sama dengan Cina modern. Tahun 1895 menjadi titik balik penting ketika dinasti Qing kalah dalam Perang Tiongkok-Jepang pertama. Kekalahan ini memaksa Cina menandatangani perjanjian Shimonoseki yang menetapkan penyerahan Taiwan kepada Jepang. Sejak itu, selama hampir 50 tahun, Taiwan berkembang di bawah kendali langsung Kekaisaran Jepang, terpisah dari dinamika politik di daratan Cina. Di bawah pemerintahan kolonial Jepang, Taiwan tidak hanya dijadikan wilayah pendudukan, tetapi juga proyek pembangunan yang terencana. Pemerintah Jepang membangun jaringan rel kereta api untuk menghubungkan pusat produksi dengan pelabuhan, memperluas fasilitas pelabuhan untuk ekspor, serta mengembangkan sistem irigasi yang meningkatkan produksi pertanian, terutama beras dan tebu. Langkah-langkah ini didorong oleh kebutuhan industri Jepang, namun sekaligus mengubah struktur ekonomi Taiwan menjadi lebih terintegrasi dan terorganisasi. Selain infrastruktur, perubahan juga terjadi dalam sistem sosial dan pendidikan. Pemerintah kolonial memperkenalkan sekolah modern dengan kurikulum terpusat, sekaligus mendorong penggunaan bahasa Jepang dalam administrasi dan kehidupan publik. Melalui kebijakan ini, generasi baru di Taiwan tumbuh dalam sistem yang berbeda, lebih terstruktur, lebih birokratis, dan lebih terhubung dengan model negara modern ala Jepang. Dalam praktiknya, ini bukan sekadar soal pendidikan, tetapi juga proses pembentukan cara berpikir dan pola hidup masyarakat. Perkembangan ini menciptakan perbedaan yang semakin jelas antara Taiwan dan daratan Cina. Di Taiwan, pemerintahan berjalan dalam kerangka yang stabil dan terpusat dengan pembangunan yang diarahkan secara sistematis. Sementara itu di daratan Cina, kondisi justru bergerak ke arah yang lebih tidak menentu dengan tekanan politik dan perubahan kekuasaan yang terus berlangsung.
Perbedaan pengalaman ini perlahan membentuk identitas lokal di Taiwan. Masyarakat yang hidup selama puluhan tahun di bawah sistem Jepang mulai terbiasa dengan struktur pemerintahan modern dan pola kehidupan yang berbeda dari tradisi Cina sebelumnya. Identitas ini belum sepenuhnya terpisah, namun mulai menunjukkan arah yang berbeda, menjadi fondasi yang nantinya memengaruhi cara Taiwan melihat dirinya sendiri. Pada saat Taiwan mengalami transformasi dalam kerangka kolonial yang relatif stabil, daratan Cina justru sedang memasuki periode perubahan besar yang akan menentukan arah sejarahnya di abad ke-20. Memasuki awal abad ke-20, dinasti Qing yang telah memerintah Cina selama lebih dari 2 abad menghadapi tekanan yang semakin besar baik dari dalam maupun luar negeri. Kekalahan dalam berbagai perang, termasuk konflik dengan Jepang dan kekuatan Barat, melemahkan otoritas pemerintah pusat. Di dalam negeri, ketidakpuasan terhadap korupsi, ketertinggalan ekonomi, serta ketidakmampuan menghadapi krisis membuat legitimasi kekaisaran terus tergerus. Dalam kondisi ini, berbagai gerakan reformasi dan revolusi mulai muncul, menantang sistem kekaisaran yang telah lama berdiri. Salah satu tokoh yang memainkan peran penting dalam perubahan ini adalah Sun Yat-sen. Ia bukan berasal dari elit kekuasaan lama, melainkan dari kalangan intelektual yang terpengaruh gagasan modern tentang negara dan pemerintahan. Sun Yat-sen mengusung konsep 3 prinsip rakyat, nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan sebagai dasar membangun Cina yang baru. Gagasan ini menjadi fondasi ideologis bagi gerakan revolusioner yang ingin menggantikan sistem kekaisaran dengan negara republik modern. Ketegangan yang terus meningkat akhirnya mencapai titik ledak pada tahun 1911 melalui Revolusi Xinhai. Pemberontakan yang dimulai di Wuchang dengan cepat menyebar ke berbagai provinsi, menunjukkan bahwa dukungan terhadap kekaisaran telah melemah secara luas. Dalam waktu singkat, wilayah-wilayah penting menyatakan pemisahan dari kekuasaan Qing. Dinasti Qing yang sebelumnya tampak kokoh runtuh dalam hitungan bulan. Pada awal 1912, kaisar terakhir resmi turun takhta, menandai berakhirnya sistem kekaisaran yang telah berlangsung selama ribuan tahun dalam sejarah Cina. Sebagai penggantinya, Republik Cina diproklamasikan sebagai bentuk negara baru. Sun Yat-sen ditunjuk sebagai presiden sementara, melambangkan lahirnya sistem pemerintahan yang mencoba meninggalkan pola lama menuju struktur yang lebih modern. Republik ini dirancang dengan institusi yang meniru model negara barat, termasuk pembagian kekuasaan dan sistem pemerintahan sipil. Secara konsep, ini merupakan upaya besar untuk mentransformasi China menjadi negara yang mampu bersaing dalam dunia yang semakin didominasi kekuatan industri dan politik modern. Namun dalam praktiknya, transisi ini tidak berjalan mulus. Struktur negara yang baru masih rapuh, sementara kekuatan militer di berbagai wilayah tetap berada di tangan para panglima lokal. Pemerintah pusat kesulitan mengendalikan wilayah secara efektif. Di balik perubahan besar di permukaan, fondasi politik Republik Cina belum cukup kuat untuk menyatukan kepentingan yang sangat beragam di seluruh negeri. Ketika tokoh yang menjadi simbol dan penggerak utama perubahan ini tidak lagi berada di pusat kekuasaan, arah perjalanan negara mulai mengalami pergeseran yang signifikan. Setelah berdirinya Republik Cina, stabilitas yang diharapkan tidak benar-benar terwujud. Fondasi negara yang masih lemah membuat arah pemerintahan bergantung pada figur yang mampu menjaga keseimbangan politik. Ketika Sun Yat-sen wafat pada tahun 1925, kekosongan kepemimpinan segera terasa. Ia bukan hanya pemimpin formal, tetapi juga simbol persatuan bagi berbagai kelompok yang sebelumnya bersatu untuk menggulingkan kekaisaran. Tanpa kehadirannya, perbedaan kepentingan yang selama ini tertahan mulai muncul ke permukaan. Partai Kuomintang (KMT) yang menjadi tulang punggung pemerintahan Republik Cina tidak memiliki figur tunggal yang secara otomatis dapat menggantikan posisi Sun Yat-sen. Di dalam partai, terjadi perebutan pengaruh antara berbagai faksi, mulai dari kelompok sipil yang mendorong pemerintahan berbasis politik hingga kelompok militer yang memiliki kekuatan nyata di lapangan. Dalam situasi ini, kendali atas angkatan bersenjata menjadi faktor penentu arah kekuasaan.
Di tengah dinamika tersebut, Chiang Kai-shek muncul sebagai sosok yang perlahan mengambil alih kendali. Berbeda dengan Sun Yat-sen yang dikenal sebagai pemikir dan simbol revolusi, Chiang membangun posisinya melalui struktur militer. Ia memiliki pengaruh kuat atas Akademi Militer Whampoa, pusat pembentukan perwira-perwira baru KMT. Melalui jaringan ini, Chiang tidak hanya mengendalikan pasukan tetapi juga membangun loyalitas langsung dari para komandan di bawahnya. Langkah penting yang menguatkan posisinya adalah Ekspedisi Utara, sebuah kampanye militer yang dimulai pada tahun 1926 untuk menyatukan wilayah Cina yang terpecah di bawah para panglima perang. Dalam operasi ini, pasukan KMT bergerak dari selatan ke utara, merebut kota demi kota, dan secara bertahap memperluas wilayah di bawah kendali pemerintah pusat. Keberhasilan ini memperkuat legitimasi Chiang sebagai pemimpin yang mampu membawa stabilitas melalui kekuatan. Namun, konsolidasi kekuasaan yang dilakukan tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga internal. Chiang mengambil langkah tegas untuk menyingkirkan kelompok yang dianggap mengancam posisinya, termasuk faksi komunis yang sebelumnya sempat bekerja sama dengan KMT. Pada tahun 1927, pembersihan terhadap kelompok komunis di Shanghai menjadi titik balik yang menandai perubahan arah politik secara terbuka. Sejak saat itu, KMT tidak lagi menjadi koalisi luas, melainkan kekuatan yang semakin terpusat di bawah kendali Chiang. Meskipun secara formal pemerintahan pusat mulai terbentuk kembali, proses konsolidasi ini tidak benar-benar menyatukan Cina. Sebaliknya, pendekatan yang mengandalkan kekuatan militer dan penyingkiran lawan politik justru memperdalam garis pemisah yang sudah ada. Ketegangan yang sebelumnya tersembunyi berubah menjadi konflik terbuka, menciptakan kondisi yang semakin tidak stabil dan membuka jalan bagi pertarungan yang jauh lebih besar di tahap berikutnya. Setelah kekuasaan mulai terpusat di tangan Chiang Kai-shek, arah politik Republik Cina berubah menjadi semakin eksklusif. Koalisi yang sebelumnya terbentuk untuk menyatukan negara mulai ditinggalkan, digantikan oleh upaya membangun kontrol yang lebih ketat dari pemerintah pusat. Dalam proses ini, kelompok komunis yang sebelumnya menjadi bagian dari front bersama tidak lagi memiliki ruang dalam struktur kekuasaan yang terbentuk. Perpecahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang dari perbedaan cara pandang yang semakin sulit dipertemukan. Kuomintang melihat stabilitas negara sebagai prioritas utama dengan pendekatan yang menekankan kontrol politik dan kesatuan nasional. Di sisi lain, kelompok komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong mulai mengarahkan perjuangan ke basis masyarakat pedesaan, membangun dukungan dari petani yang selama ini berada di luar pusat kekuasaan. Perbedaan ini menciptakan dua jalur politik yang berjalan paralel tanpa titik temu yang jelas. Ketegangan antara kedua kekuatan ini kemudian berkembang menjadi konflik terbuka di berbagai wilayah. Namun perang yang muncul bukanlah konfrontasi langsung dalam satu garis depan, melainkan rangkaian pertempuran yang tersebar dan tidak terpusat. Cina pada periode ini masih terfragmentasi, dengan banyak wilayah berada di bawah pengaruh pemimpin lokal dengan kepentingan masing-masing. Dalam kondisi ini, konflik antara nasionalis dan komunis menjadi semakin kompleks karena melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang saling bertabrakan. Secara struktur, Kuomintang memiliki keunggulan sebagai pemerintahan yang diakui secara formal dan memiliki akses terhadap sumber daya negara. Namun keunggulan ini diimbangi oleh keterbatasan dalam mengendalikan wilayah secara efektif. Sementara itu, kelompok komunis mengembangkan pendekatan berbeda, memanfaatkan kondisi geografis dan dukungan lokal untuk bertahan. Mereka tidak hanya bergantung pada kekuatan militer konvensional, tetapi juga membangun jaringan sosial yang memperkuat posisi di tingkat akar rumput. Konflik ini perlahan mengubah peta kekuasaan di Cina. Wilayah-wilayah tertentu mulai condong ke satu pihak, sementara wilayah lain tetap berada dalam kondisi tidak stabil. Fragmentasi yang sebelumnya sudah ada menjadi semakin dalam, karena tidak ada satu kekuatan pun yang mampu mengendalikan wilayah secara penuh.
Dalam situasi ini, perang saudara tidak hanya menjadi konflik antara dua ideologi, tetapi juga proses panjang yang membentuk ulang struktur kekuasaan di seluruh negeri. Namun ketika konflik ini berkembang menjadi pertarungan yang semakin luas dan melelahkan, situasi berubah secara drastis dengan munculnya ancaman eksternal yang jauh lebih besar, memaksa kedua pihak mengalihkan perhatian dari konflik internal untuk sementara waktu. Ketegangan internal yang berkembang di Cina pada akhir 1920-an belum sempat mencapai penyelesaian ketika ancaman dari luar mulai meningkat secara signifikan. Jepang yang sejak awal abad ke-20 telah memperluas pengaruhnya di Asia Timur, melihat kondisi Cina yang terfragmentasi sebagai peluang strategis. Pada tahun 1931, Jepang menguasai Manchuria dan membentuk negara boneka Manchukuo. Langkah ini menjadi awal ekspansi yang lebih luas, yang kemudian berkembang menjadi invasi besar-besaran ke wilayah Cina pada tahun 1937. Serangan Jepang tidak hanya menyasar wilayah perbatasan, tetapi juga kota-kota besar yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. Nanjing, yang saat itu menjadi ibu kota Republik Cina, jatuh setelah pertempuran sengit. Pemerintah di bawah Chiang Kai-shek terpaksa mundur ke pedalaman, memindahkan pusat pemerintahan ke Chongqing. Keputusan ini menunjukkan bahwa prioritas utama KMT berubah dari mengendalikan konflik internal menjadi bertahan dari invasi eksternal yang jauh lebih terorganisasi dan unggul secara militer. Perang melawan Jepang menguras sumber daya KMT secara besar-besaran. Angkatan bersenjata nasionalis menghadapi tekanan dari serangan langsung, sementara infrastruktur penting hancur akibat pertempuran yang berkepanjangan. Dalam kondisi ini, kemampuan pemerintah pusat untuk mempertahankan kontrol atas wilayah menjadi semakin terbatas. Fokus yang sebelumnya diarahkan untuk menyatukan negara kini bergeser menjadi upaya bertahan dalam perang yang tidak seimbang. Di sisi lain, situasi ini membuka ruang bagi kelompok komunis untuk memperluas pengaruhnya. Tanpa terlibat dalam pertempuran frontal dalam skala yang sama, mereka mengembangkan strategi perang gerilya di wilayah pedesaan, terutama di daerah yang tidak menjadi prioritas utama Jepang. Melalui pendekatan ini, kelompok yang dipimpin Mao Zedong tidak hanya bertahan, tetapi juga memperkuat basis dukungan di kalangan masyarakat lokal. Jaringan yang dibangun selama periode ini menjadi fondasi penting bagi kekuatan mereka di tahap berikutnya. Perbedaan pendekatan dalam menghadapi invasi Jepang secara tidak langsung mengubah keseimbangan kekuatan antara kedua pihak. Sebagai pemerintahan resmi, KMT menanggung beban utama dalam perang konvensional, sementara komunis memanfaatkan kondisi untuk memperluas pengaruh secara bertahap. Dalam jangka panjang, dinamika ini menciptakan pergeseran yang tidak langsung terlihat, namun sangat menentukan arah konflik setelah perang berakhir. Sementara itu, Taiwan tetap berada di bawah kendali Jepang selama periode ini. Pulau tersebut menjadi bagian dari sistem ekonomi dan militer Jepang, terpisah dari kehancuran di daratan Cina. Infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya terus dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan perang Jepang, menjadikan Taiwan wilayah yang relatif stabil dalam konteks konflik regional yang lebih luas. Ketika perang berakhir pada tahun 1945 dengan kekalahan Jepang, keseimbangan kekuatan di Asia Timur berubah secara drastis. Dalam perubahan ini, Taiwan yang selama puluhan tahun berada di luar kendali Cina menjadi wilayah yang statusnya kembali dipertanyakan, membuka babak baru dalam hubungan antara pulau tersebut dan pemerintahan Cina. Kekalahan Jepang pada tahun 1945 tidak hanya mengakhiri Perang Dunia Kedua di Asia Timur, tetapi juga mengubah status wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaannya. Taiwan yang selama 50 tahun menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang termasuk di dalamnya. Berdasarkan kesepakatan sekutu, pulau ini diserahkan kepada pemerintahan Republik Cina. Bagi pemerintah di daratan, ini dipandang sebagai pemulihan wilayah yang sebelumnya hilang. Namun bagi Taiwan, perubahan ini bukan sekadar pergantian penguasa, melainkan awal dari transisi yang kompleks.
Ketika administrasi Jepang ditarik, pemerintahan baru di bawah Republik Cina mulai mengambil alih seluruh struktur yang ada. Sistem birokrasi, institusi pendidikan, hingga pengelolaan ekonomi secara bertahap dialihkan ke tangan pejabat dari daratan. Dalam waktu singkat, perubahan terjadi di berbagai sektor. Bahasa Jepang yang sebelumnya digunakan dalam administrasi digantikan oleh bahasa Mandarin. Kurikulum pendidikan diubah untuk menyesuaikan dengan identitas nasional Cina. Struktur pemerintahan yang sebelumnya terorganisasi dalam sistem kolonial Jepang kini disesuaikan dengan model pemerintahan Republik Cina. Namun proses transisi ini tidak berjalan mulus. Banyak pejabat dari daratan tidak memiliki pemahaman mendalam terhadap kondisi lokal Taiwan. Perbedaan pengalaman sejarah selama puluhan tahun menciptakan jarak antara pemerintah baru dan masyarakat setempat. Penduduk Taiwan yang terbiasa dengan sistem administrasi Jepang melihat perubahan ini sebagai penurunan efisiensi dan tata kelola. Praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan mulai muncul dalam distribusi sumber daya, terutama dalam pengelolaan barang yang sebelumnya ditinggalkan oleh Jepang. Di sektor ekonomi, kebijakan pemerintah pusat juga menimbulkan ketegangan. Barang produksi Taiwan mulai dialihkan untuk memenuhi kebutuhan di daratan yang sedang mengalami krisis pasca perang. Inflasi meningkat, distribusi barang menjadi tidak merata, dan kondisi ekonomi yang sebelumnya relatif stabil mulai terganggu. Bagi masyarakat lokal, perubahan ini bukan hanya soal penyesuaian sistem, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Perbedaan identitas mulai terasa semakin jelas. Generasi yang tumbuh di bawah pemerintahan Jepang memiliki pengalaman sosial dan budaya yang berbeda dari pejabat dari daratan. Cara berbicara, kebiasaan administratif, hingga cara pandang terhadap negara tidak selalu sejalan. Dalam interaksi sehari-hari, perbedaan ini sering memicu kesalahpahaman yang kemudian berkembang menjadi ketegangan yang lebih luas. Dalam konteks ini, Taiwan tidak hanya menjadi wilayah yang kembali ke dalam struktur Republik Cina, tetapi juga ruang pertemuan antara dua pengalaman sejarah yang berbeda. Pemerintah pusat berupaya mengintegrasikan Taiwan ke dalam sistem nasional, sementara masyarakat lokal menghadapi perubahan yang berlangsung cepat dan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi mereka. Seiring waktu, ketidakpuasan ini tidak lagi bersifat sporadis, melainkan mulai terakumulasi di berbagai lapisan masyarakat. Ketegangan yang awalnya muncul dari kebijakan ekonomi dan administrasi perlahan berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Situasi yang tidak stabil ini menciptakan kondisi rentan, di mana satu peristiwa kecil dapat memicu reaksi yang jauh lebih besar. Dalam kondisi ini, hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin tegang, membentuk akumulasi tekanan yang terus meningkat hingga akhirnya mencapai titik di mana konflik tidak lagi dapat dikendalikan dan berubah menjadi peristiwa besar yang meninggalkan dampak mendalam dalam sejarah Taiwan. Memasuki awal tahun 1947, ketegangan yang telah terakumulasi di Taiwan tidak lagi berada pada tingkat administratif atau ekonomi semata. Ketidakpuasan yang sebelumnya tersebar mulai mengkristal menjadi sikap yang lebih terbuka terhadap pemerintah. Masyarakat tidak hanya merasakan dampak dari kebijakan yang tidak efektif, tetapi juga mulai mempertanyakan legitimasi otoritas yang baru mengambil alih pulau tersebut. Dalam kondisi ini, stabilitas yang rapuh sangat bergantung pada bagaimana pemerintah merespons situasi di lapangan. Pemicu langsung dari konflik ini terjadi pada 27 Februari 1947 ketika petugas dari monopoli pemerintah berusaha menindak seorang perempuan yang menjual rokok tanpa izin di Taipei. Insiden kecil ini berubah menjadi konfrontasi ketika tindakan aparat dianggap berlebihan oleh warga sekitar. Kerumunan mulai terbentuk, situasi memanas, dan dalam ketegangan itu seorang warga sipil tertembak. Peristiwa ini dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut, memicu kemarahan yang telah lama terpendam di berbagai lapisan masyarakat. Keesokan harinya gelombang protes meluas ke berbagai kota. Warga turun ke jalan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan aparat dan reformasi dalam pemerintahan. Dalam beberapa hari, situasi berkembang menjadi gerakan yang lebih terorganisasi.
Perwakilan masyarakat membentuk komite lokal yang berusaha mengambil alih fungsi administratif setidaknya secara sementara untuk menjaga ketertiban sekaligus menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat. Tuntutan ini mencakup perubahan dalam tata kelola, penghapusan praktik korupsi, serta partisipasi yang lebih besar bagi masyarakat lokal dalam pemerintahan. Pada tahap awal, pemerintah di Taiwan tampak tidak sepenuhnya siap menghadapi eskalasi yang begitu cepat. Respons yang diberikan tidak konsisten. Di satu sisi ada upaya negosiasi, namun di sisi lain tetap ada tindakan represif terhadap massa. Ketidaktegasan ini justru memperburuk situasi karena tidak ada arah penyelesaian yang jelas. Dalam kondisi ini, kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin menurun, sementara skala protes terus membesar. Perubahan signifikan terjadi ketika pemerintah pusat di daratan memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Atas persetujuan Chiang Kai-shek, pasukan militer dikirim ke Taiwan untuk memulihkan kontrol. Kedatangan pasukan ini menandai perubahan pendekatan dari penanganan sipil menjadi operasi militer. Begitu pasukan tiba, tindakan yang diambil tidak lagi terbatas pada pengendalian massa, tetapi berkembang menjadi penertiban yang menyasar berbagai kelompok yang dianggap terlibat dalam gerakan protes. Operasi militer dilakukan secara sistematis di berbagai wilayah. Penangkapan dilakukan terhadap tokoh lokal, intelektual, hingga individu yang dicurigai memiliki peran dalam organisasi protes. Dalam banyak kasus, proses ini berlangsung tanpa mekanisme hukum yang jelas. Eksekusi terjadi tanpa pengadilan dan tindakan represif meluas ke berbagai kota. Dalam waktu singkat, gerakan yang sebelumnya bersifat terbuka berubah menjadi suasana ketakutan yang menyelimuti masyarakat. Dampak dari peristiwa ini tidak hanya dirasakan pada saat itu, tetapi juga membentuk struktur sosial Taiwan dalam jangka panjang. Banyak keluarga kehilangan anggota mereka, sementara ruang publik menjadi semakin terbatas untuk ekspresi politik. Peristiwa ini juga memperkuat jarak antara pemerintah yang didominasi elit dari daratan dan masyarakat lokal yang merasa tidak terwakili. Trauma kolektif yang muncul dari insiden ini bertahan selama beberapa dekade, memengaruhi cara masyarakat Taiwan memandang kekuasaan dan legitimasi politik. Selain itu, tragedi yang kemudian dikenal sebagai insiden 228 ini menjadi titik awal periode kontrol politik yang lebih ketat di Taiwan. Pemerintah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas sosial dan politik dengan tujuan mencegah munculnya kembali gerakan serupa. Dalam praktiknya, ini menciptakan sistem yang lebih tertutup, di mana stabilitas dijaga melalui pembatasan terhadap kebebasan tertentu. Di tengah perubahan besar di Taiwan, dinamika di daratan Cina tidak berhenti. Konflik antara nasionalis dan komunis yang sebelumnya tertahan oleh invasi Jepang kembali muncul, kali ini dengan intensitas yang jauh lebih tinggi dan melibatkan skala kekuatan yang lebih besar. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, keseimbangan kekuatan di Cina tidak kembali ke kondisi sebelum perang. Sebaliknya, ruang yang sebelumnya diisi oleh kekuatan Jepang segera menjadi ajang perebutan antara dua pihak yang telah lama bersaing, Kuomintang dan komunis. Kedua pihak bergerak cepat untuk menguasai wilayah strategis, terutama daerah yang sebelumnya diduduki Jepang. Dalam situasi ini, konflik yang sempat tertunda selama perang kembali muncul dengan skala yang jauh lebih luas dan intens. Pada tahap awal, Kuomintang masih memiliki keunggulan sebagai pemerintahan resmi yang diakui secara internasional. Mereka menguasai kota-kota besar, infrastruktur utama, serta memiliki akses terhadap persenjataan yang lebih lengkap. Namun keunggulan ini tidak sepenuhnya dapat diterjemahkan menjadi kontrol efektif di lapangan. Wilayah yang luas, jalur logistik yang panjang, serta kondisi ekonomi yang melemah membuat kemampuan operasional semakin terbatas. Di sisi lain, kelompok komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong memasuki fase baru dengan posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Selama perang melawan Jepang, mereka telah membangun basis dukungan yang luas di wilayah pedesaan. Struktur organisasi yang mereka kembangkan tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai jaringan administratif yang mampu mengelola wilayah yang mereka kuasai. Hal ini memberi mereka keunggulan dalam mempertahankan dan memperluas kontrol secara bertahap.
Strategi yang digunakan komunis juga berbeda secara signifikan. Mereka menghindari konfrontasi langsung dalam skala besar ketika tidak menguntungkan dan lebih memilih menggerus kekuatan lawan melalui mobilitas tinggi serta penguasaan wilayah secara bertahap. Dalam banyak kasus, pasukan KMT yang tersebar di berbagai wilayah kesulitan mempertahankan posisi karena tekanan yang datang secara berkelanjutan. Setiap wilayah yang jatuh tidak hanya berarti kehilangan teritorial, tetapi juga melemahkan jaringan logistik dan komunikasi secara keseluruhan. Sementara itu, kondisi internal Kuomintang semakin tertekan. Inflasi yang tinggi, masalah distribusi logistik, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat memperburuk situasi di dalam negeri. Pasukan yang kelelahan akibat perang sebelumnya kini harus kembali bertempur dalam kondisi yang tidak ideal. Di beberapa wilayah, dukungan masyarakat terhadap KMT mulai berkurang, menciptakan celah yang dimanfaatkan pihak komunis untuk memperluas pengaruhnya. Seiring waktu, pergeseran kekuatan menjadi semakin jelas. Wilayah penting mulai jatuh ke tangan komunis, sementara KMT semakin terdorong ke posisi defensif. Kota-kota besar yang sebelumnya menjadi simbol kekuasaan pemerintah pusat satu persatu kehilangan kontrol. Setiap kekalahan tidak hanya berdampak secara militer, tetapi juga mempercepat runtuhnya struktur pemerintahan yang selama ini menjadi penopang Republik Cina. Dalam fase ini, perang tidak lagi sekadar pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang. Arah konflik mulai menunjukkan kecenderungan yang semakin jelas, di mana satu pihak secara bertahap mengambil alih inisiatif, sementara pihak lain kehilangan kemampuan untuk membalikkan keadaan. Situasi ini menciptakan momentum yang sulit dihentikan, membawa konflik menuju titik yang semakin menentukan. Menjelang akhir dekade 1940-an, perkembangan di lapangan menunjukkan bahwa pertarungan ini menuju fase penentuan. Serangkaian kemenangan beruntun mengubah peta kekuasaan secara signifikan, hingga pada akhirnya konflik ini bergerak menuju titik akhir yang akan mengubah struktur politik Cina secara menyeluruh. Memasuki tahun 1949, arah konflik yang sebelumnya mulai terlihat akhirnya mencapai titik yang tidak lagi dapat dibalik. Wilayah utama di daratan Cina secara bertahap jatuh ke tangan pasukan komunis. Kota-kota besar yang selama ini menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi tidak lagi berada di bawah kendali Kuomintang. Dalam kondisi ini, struktur kekuasaan Republik Cina di mainland runtuh bukan dalam satu peristiwa tunggal, tetapi melalui serangkaian kehilangan yang terus berlanjut hingga tidak menyisakan basis kekuatan yang signifikan. Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong secara resmi memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Cina di Beijing. Deklarasi ini bukan hanya simbol kemenangan militer, tetapi juga penanda perubahan sistem politik secara menyeluruh. Pemerintahan baru dibangun dengan struktur yang berbeda dari Republik Cina sebelumnya, dengan Partai Komunis sebagai pusat kendali politik dan organisasi negara. Dalam waktu singkat, institusi negara mulai disusun ulang untuk menyesuaikan dengan ideologi dan arah kebijakan yang baru. Bagi Kuomintang, kekalahan ini berarti hilangnya kendali atas daratan yang selama ini menjadi pusat kekuasaan mereka. Pemerintahan yang sebelumnya mengklaim sebagai otoritas nasional kini tidak lagi memiliki wilayah utama untuk dipertahankan. Sisa kekuatan militer dan administratif yang masih ada harus menghadapi kenyataan bahwa posisi mereka di mainland tidak dapat dipulihkan dalam waktu dekat. Dalam situasi ini, keputusan yang diambil tidak lagi berfokus pada mempertahankan wilayah, tetapi pada bagaimana mempertahankan keberlangsungan pemerintahan itu sendiri. Perubahan ini juga berdampak pada struktur negara secara luas. Dengan berdirinya Republik Rakyat Cina, sistem politik di daratan mengalami transformasi total. Kebijakan baru mulai diterapkan, termasuk reorganisasi ekonomi, penguatan kontrol negara terhadap berbagai sektor, serta penyesuaian dalam hubungan sosial dan politik. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi pemerintahan pusat, tetapi juga mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan negara dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, hilangnya kendali Kuomintang atas mainland menciptakan kekosongan dalam klaim legitimasi yang sebelumnya mereka pegang.
Pemerintahan yang dulu menguasai sebagian besar wilayah Cina kini harus menghadapi kenyataan bahwa kekuasaan telah berpindah ke tangan pihak lain. Namun meskipun kehilangan basis utama, struktur organisasi dan kepemimpinan Kuomintang belum sepenuhnya runtuh. Dalam kondisi yang semakin terdesak, pilihan yang tersisa bagi Kuomintang bukan lagi soal mempertahankan posisi di daratan, melainkan mencari cara untuk melanjutkan eksistensi mereka di tempat lain. Kekalahan ini tidak menandai berakhirnya peran mereka dalam sejarah, tetapi justru menjadi awal babak baru yang akan membawa mereka ke wilayah yang sebelumnya berada di pinggiran konflik utama. Ketika kekuasaan di daratan tidak lagi dapat dipertahankan, pemerintahan Kuomintang di bawah Chiang Kai-shek menghadapi pilihan yang sangat terbatas. Dengan wilayah utama yang telah jatuh ke tangan komunis, keputusan strategis diambil untuk memindahkan pusat kekuasaan ke Taiwan, sebuah pulau yang beberapa tahun sebelumnya kembali ke dalam kendali Republik Cina. Keputusan ini bukan sekadar langkah mundur, tetapi upaya untuk mempertahankan keberlangsungan pemerintahan dalam kondisi yang sangat terdesak. Proses perpindahan ini berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, namun melibatkan skala yang besar. Aparat pemerintahan, pejabat militer, serta berbagai institusi penting dipindahkan ke Taiwan secara bertahap. Selain itu, sejumlah besar aset negara, termasuk cadangan emas dan artefak budaya, ikut dibawa sebagai bagian dari upaya menjaga legitimasi dan keberlanjutan pemerintahan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemindahan ke Taiwan tidak dipandang sebagai solusi sementara, melainkan sebagai basis baru untuk melanjutkan klaim kekuasaan. Bersamaan dengan itu, terjadi eksodus besar-besaran penduduk dari daratan ke Taiwan. Ratusan ribu hingga jutaan orang, termasuk tentara, pejabat, dan warga sipil, berpindah dalam waktu singkat. Gelombang perpindahan ini mengubah komposisi demografis Taiwan secara signifikan. Penduduk yang telah lama tinggal di pulau tersebut kini harus berhadapan dengan kedatangan kelompok baru yang membawa pengalaman, bahasa, dan latar belakang sosial yang berbeda. Dalam banyak kasus, perbedaan ini menambah kompleksitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat lokal. Taipei kemudian ditetapkan sebagai pusat pemerintahan yang baru. Dari kota ini, struktur negara mulai dibangun kembali dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Institusi pemerintahan diorganisasi ulang, sistem militer diperkuat, dan kontrol politik diperketat untuk memastikan stabilitas internal. Dalam praktiknya, Taiwan tidak hanya menjadi tempat pengungsian, tetapi juga menjadi pusat operasional utama bagi pemerintahan yang sebelumnya berkuasa di daratan. Situasi ini menciptakan kondisi yang unik dalam konteks politik internasional. Pemerintahan yang kini berbasis di Taiwan tetap mengklaim sebagai otoritas sah atas seluruh Cina, meskipun secara faktual hanya menguasai wilayah pulau tersebut. Di sisi lain, pemerintahan komunis di daratan juga menyatakan diri sebagai satu-satunya representasi Cina yang sah. Kedua pihak tidak hanya bersaing dalam kekuasaan teritorial, tetapi juga dalam legitimasi sebagai pemerintah yang mewakili satu negara. Perpindahan ke Taiwan dengan demikian bukan hanya akhir dari kekuasaan Kuomintang di mainland, tetapi juga awal dari konfigurasi politik baru yang lebih kompleks. Pulau yang sebelumnya berada di pinggiran konflik kini menjadi pusat pertarungan klaim yang melibatkan identitas, legitimasi, dan pengakuan internasional. Dalam kondisi ini, terbentuklah situasi di mana dua pemerintahan yang berbeda berdiri secara terpisah, namun sama-sama menyatakan diri sebagai representasi sah dari satu entitas negara yang sama. Setelah pemerintahan Kuomintang berpindah ke Taiwan dan Partai Komunis menguasai daratan, terbentuk situasi yang tidak biasa dalam sejarah politik modern. Dua pemerintahan yang berbeda kini berdiri secara terpisah. Masing-masing memiliki struktur negara yang lengkap, namun keduanya mengklaim sebagai satu-satunya representasi sah dari Cina. Di satu sisi terdapat Republik Cina atau ROC yang berbasis di Taiwan, dan di sisi lain berdiri Republik Rakyat Cina atau RRC di mainland. Pemerintahan ROC di Taiwan tidak melihat dirinya sebagai entitas baru, melainkan kelanjutan langsung dari negara yang didirikan pada tahun 1912.
Dari perspektif ini, perpindahan ke Taiwan dipandang sebagai relokasi sementara akibat kekalahan militer, bukan perubahan status negara. Konstitusi, simbol negara, dan struktur pemerintahan tetap dipertahankan seolah kendali atas seluruh Cina masih berada dalam klaim mereka. Dengan cara ini, ROC berusaha menjaga legitimasi sebagai pemerintah yang sah secara historis. Di sisi lain, RRC memandang berdirinya negara mereka sebagai hasil revolusi yang menggantikan sistem lama secara menyeluruh. Dari sudut pandang ini, pemerintahan sebelumnya dianggap telah kehilangan legitimasi dan kekuasaan baru yang berbasis di Beijing menjadi satu-satunya otoritas sah atas seluruh wilayah Cina. Klaim ini didukung oleh fakta bahwa RRC menguasai hampir seluruh daratan termasuk pusat populasi dan ekonomi terbesar. Dualisme ini menciptakan situasi di mana satu entitas geopolitik diwakili oleh dua pemerintahan yang berbeda, masing-masing dengan sistem politik, ideologi, dan basis kekuasaan yang tidak sama. Dalam praktiknya, kedua pihak tidak hanya mempertahankan klaim mereka, tetapi juga membangun sistem yang memperkuat posisi masing-masing. ROC di Taiwan memperkuat struktur pemerintahan di pulau tersebut, sementara RRC mengonsolidasikan kekuasaannya di mainland dengan membangun institusi negara yang baru. Konflik antara keduanya tidak selalu berbentuk konfrontasi militer langsung, tetapi lebih sering muncul dalam bentuk persaingan legitimasi. Kedua pihak berusaha mendapatkan pengakuan internasional sebagai representasi sah dari Cina. Hal ini terlihat dalam hubungan diplomatik, keanggotaan dalam organisasi internasional, serta pengakuan resmi dari negara lain. Pada periode awal, ROC masih mempertahankan posisi sebagai wakil Cina di berbagai forum internasional, meskipun secara teritorial hanya menguasai Taiwan. Namun kondisi ini tidak sepenuhnya stabil. Seiring waktu, perbedaan antara klaim politik dan realitas di lapangan semakin terlihat jelas. RRC dengan wilayah yang luas dan populasi yang besar memiliki posisi yang semakin kuat dalam dinamika global. Sementara itu, ROC tetap bertahan di Taiwan dengan kapasitas yang terbatas secara geografis, meskipun tetap mempertahankan struktur negara yang utuh. Perbedaan antara klaim dan kenyataan ini perlahan memengaruhi cara dunia melihat situasi tersebut. Negara lain mulai mempertimbangkan bukan hanya aspek historis, tetapi juga faktor kekuasaan aktual dalam menentukan sikap mereka. Dalam proses ini, dualisme yang sebelumnya dipertahankan mulai menghadapi tekanan dari perubahan realitas geopolitik yang tidak dapat diabaikan. Memasuki dekade 1950-an hingga 1960-an, situasi yang sebelumnya bertahan dalam bentuk dua klaim yang sejajar mulai mengalami pergeseran secara bertahap. Jika pada awalnya legitimasi lebih banyak ditentukan oleh kesinambungan sejarah dan pengakuan politik, maka dalam perkembangan berikutnya, faktor kendali wilayah dan kapasitas negara mulai memainkan peran yang semakin besar. Dalam konteks ini, posisi Republik Rakyat Cina di daratan memberi keunggulan yang tidak dapat diabaikan. RRC menguasai hampir seluruh wilayah Cina dengan populasi yang sangat besar, serta memiliki kendali langsung atas sumber daya, industri, dan jaringan pemerintahan di berbagai daerah. Struktur negara yang dibangun pasca tahun 1949 mulai berfungsi lebih stabil dengan kemampuan menjalankan kebijakan dalam skala nasional. Dalam hubungan internasional, posisi ini memberi bobot yang semakin kuat karena negara lain mulai melihat RRC sebagai pihak yang benar-benar mengendalikan realitas di lapangan. Di sisi lain, Republik Cina di Taiwan menghadapi keterbatasan yang semakin jelas. Secara teritorial, wilayah yang dikuasai terbatas pada Pulau Taiwan dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Meskipun pemerintahan tetap berjalan dengan struktur yang lengkap dan efektif, ruang lingkup kekuasaan tidak lagi mencerminkan klaim sebagai representasi seluruh Cina. Dalam praktiknya, terdapat jarak yang semakin besar antara klaim politik yang dipertahankan dan kondisi faktual di lapangan. Perubahan ini perlahan memengaruhi cara negara lain menyikapi situasi tersebut. Pada awalnya, banyak negara tetap mempertahankan hubungan diplomatik dengan ROC, sebagian karena faktor historis dan aliansi politik dalam konteks Perang Dingin. Namun seiring waktu, pertimbangan mulai bergeser ke arah kepentingan strategis yang lebih luas. Hubungan dengan RRC menjadi semakin relevan baik dari segi ekonomi, politik, maupun posisi geopolitik di kawasan Asia.
Dalam proses ini, pertanyaan tentang legitimasi tidak lagi hanya dilihat dari sudut pandang sejarah atau hukum formal, tetapi juga dari kemampuan suatu pemerintahan untuk menjalankan fungsi negara secara nyata. Siapa yang menguasai wilayah, siapa yang mampu mengelola populasi, dan siapa yang dapat berinteraksi secara efektif dalam sistem internasional, semua faktor ini menjadi pertimbangan utama. Perubahan persepsi ini tidak terjadi dalam satu keputusan tunggal, melainkan melalui akumulasi sikap yang berkembang dari waktu ke waktu. Semakin banyak negara mulai menyesuaikan kebijakan luar negeri mereka berdasarkan realitas tersebut, menciptakan tekanan yang semakin besar terhadap struktur dualisme yang sebelumnya bertahan. Dalam kondisi ini, situasi yang semula memungkinkan dua klaim untuk berdampingan mulai mengarah pada titik di mana pilihan tidak lagi dapat ditunda, dan komunitas internasional secara bertahap bergerak menuju keputusan yang akan menentukan arah pengakuan global. Memasuki akhir dekade 1960-an hingga awal 1970-an, perubahan dalam persepsi global terhadap Cina tidak lagi bersifat bertahap, tetapi mulai mengarah pada keputusan yang konkret. Negara-negara di berbagai kawasan mulai meninjau ulang hubungan diplomatik mereka, mempertimbangkan siapa yang benar-benar merepresentasikan Cina dalam konteks internasional. Dalam situasi ini, pertimbangan tidak lagi hanya didasarkan pada kesinambungan sejarah, tetapi juga pada realitas kekuasaan yang telah terbentuk selama lebih dari 2 dekade. Republik Rakyat Cina dengan kendali atas wilayah daratan yang luas dan populasi terbesar di dunia menjadi semakin sulit diabaikan dalam sistem internasional. Posisi geopolitiknya di Asia Timur ditambah dengan perannya dalam dinamika Perang Dingin membuat keberadaannya menjadi faktor penting dalam perhitungan politik global. Sementara itu, Republik Cina di Taiwan meskipun memiliki pemerintahan yang stabil dan struktur negara yang lengkap menghadapi keterbatasan dalam memperluas pengaruh di luar wilayah yang dikuasai. Perubahan ini mencapai titik penentuan pada tahun 1971 melalui keputusan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam sidang umum tahun tersebut, Resolusi 2758 disahkan yang secara resmi mengakui Republik Rakyat Cina sebagai satu-satunya perwakilan sah Cina di PBB. Keputusan ini bukan hanya soal pergantian kursi, tetapi juga pengakuan internasional terhadap legitimasi politik yang sebelumnya diperebutkan kedua pihak. Dengan disahkannya resolusi ini, perwakilan Republik Cina di Taiwan kehilangan kursinya di PBB, termasuk posisi di Dewan Keamanan yang sebelumnya dipegang sebagai salah satu anggota tetap. Perubahan ini memiliki dampak simbolis dan praktis yang sangat besar. Secara simbolis ini menandai berakhirnya pengakuan internasional terhadap ROC sebagai representasi Cina di tingkat global. Secara praktis, ini membuka jalan bagi negara lain untuk menyesuaikan posisi diplomatik mereka tanpa bertentangan dengan keputusan internasional yang telah diambil. Setelah keputusan tersebut, gelombang perubahan dalam hubungan diplomatik mulai terjadi. Banyak negara secara bertahap memutuskan hubungan resmi dengan Taiwan dan beralih mengakui Republik Rakyat Cina sebagai pemerintah yang sah. Kedutaan dipindahkan, perjanjian diperbarui, dan posisi Taiwan dalam sistem internasional semakin terpinggirkan. Dalam waktu yang relatif singkat, jaringan diplomatik yang sebelumnya dimiliki Taiwan menyusut secara signifikan. Dampak dari perubahan ini tidak hanya dirasakan dalam hubungan antar negara, tetapi juga dalam posisi Taiwan secara keseluruhan di dunia. Tanpa pengakuan luas sebagai negara berdaulat, Taiwan menghadapi keterbatasan dalam berpartisipasi dalam organisasi internasional, menjalin hubungan diplomatik formal, serta memperluas pengaruh di tingkat global. Meskipun secara internal tetap berfungsi sebagai negara dengan sistem pemerintahan yang berjalan, secara eksternal posisinya menjadi semakin kompleks. Keputusan di PBB pada tahun 1971 dengan demikian menjadi titik klimaks dari proses panjang yang telah berlangsung sejak berakhirnya Perang Saudara Cina. Ini adalah momen di mana dualisme yang sebelumnya bertahan akhirnya diputuskan secara formal oleh komunitas internasional. Dunia tidak lagi mempertahankan dua representasi, tetapi memilih satu pihak sebagai wakil resmi Cina. Dalam konteks yang lebih luas, keputusan ini tidak hanya menentukan posisi Cina dalam sistem internasional, tetapi juga membentuk kembali status Taiwan hingga hari ini.
Sebuah pulau dengan pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat yang berjalan secara mandiri, namun berada dalam ruang diplomatik yang terbatas. Sebuah kondisi yang menjadi hasil langsung dari pilihan global pada momen tersebut. Hari ini Taiwan berada dalam posisi yang tidak biasa dalam sistem internasional. Di satu sisi, pulau ini memiliki semua elemen yang biasanya dimiliki sebuah negara. Pemerintahan yang berjalan, sistem hukum yang berfungsi, militer yang terorganisasi, serta ekonomi yang terintegrasi dengan pasar global. Kehidupan sehari-hari berlangsung seperti negara pada umumnya, dengan institusi yang mampu menjalankan fungsi administratif dan publik secara mandiri. Namun di sisi lain, pengakuan formal sebagai negara berdaulat tidak dimiliki secara luas. Banyak negara tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, bukan karena pulau ini tidak memiliki struktur negara, tetapi sebagai konsekuensi dari keputusan politik global yang telah terbentuk sejak dekade sebelumnya. Dalam konteks ini, status Taiwan bukan ditentukan oleh ketiadaan fungsi negara, melainkan oleh batasan dalam pengakuan internasional. Kondisi ini menciptakan ruang yang unik bagi perkembangan identitas Taiwan. Generasi yang lahir dan tumbuh setelah periode konflik tidak lagi sepenuhnya melihat diri mereka dalam kerangka Cina seperti sebelumnya. Pengalaman sejarah yang berbeda, sistem politik yang berkembang secara terpisah, serta interaksi dengan dunia internasional membentuk cara pandang yang semakin khas. Identitas ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi terbentuk melalui proses panjang yang berakar dari peristiwa yang telah terjadi selama puluhan tahun. Taiwan berdiri di antara dua realitas yang berjalan bersamaan. Secara faktual, ia berfungsi sebagai negara yang utuh, namun secara politik, keberadaannya tetap dibatasi oleh garis pengakuan yang ditentukan di luar dirinya. Sejarah panjang yang membentuk Taiwan dari koloni, konflik, hingga menjadi pusat dua klaim besar tidak pernah benar-benar memberikan satu jawaban yang final. Taiwan bukan hanya hasil dari keputusan yang diambil di masa lalu, tetapi juga cerminan dari bagaimana dunia memilih untuk melihatnya hari ini. Selama pilihan itu belum berubah, Taiwan akan tetap berada dalam posisi yang sama, hadir secara nyata, namun terus dipertanyakan dalam definisi paling mendasar tentang apa itu sebuah negara. Pada akhirnya sejarah Taiwan memberikan pembelajaran bahwa keberadaan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh pemerintahan, wilayah, atau rakyatnya, tetapi juga oleh bagaimana dunia memilih untuk mengakuinya. Legitimasi bukan semata hasil dari fakta di lapangan, melainkan juga produk dari keputusan politik, keseimbangan kekuatan, dan kepentingan global yang terus berubah. Taiwan menunjukkan bahwa dalam sistem internasional menjadi negara bukan hanya soal memenuhi syarat, tetapi juga tentang siapa yang diakui dan siapa yang tidak.